Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Catherine Juliana dengan NIM 101230003. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah geometri tentang hiperbola. Terdapat 14 materi yang akan saya jelaskan tentang hiperbola. Yang pertama yaitu pengertian hiperbola. Di sini terdapat sebuah bidang hiperbola dan terdapat bagian-bagian dalam hiperbola. Salah satunya yaitu pusat hiperbola berada di titik tengah sebuah grafik. Hiperbola adalah himpunan titik-titik pada suatu bidang di mana selisih jarak titik terhadap dua titik fokusnya F1 dan F2 itu konstan. Di sini juga terdapat gambar dan rumus sebuah hiperbola. Hiperbola adalah kurva terbuka dengan dua cabang, irisan pada bidang dengan kedua bagian kerucut ganda. Bidang tidak harus sejajar dengan sumbu kerucut, karena hiperbola akan selalu simetris. Di sini juga terdapat bagian hiperbola yang dalam sebuah bidang kerucut. Hiperbola dapat diartikan dalam berbagai hal, di antaranya salah satunya yaitu sebagai jalur penampakan tunggal komet yang melintas terlalu cepat untuk kembali ke tata surya. Pengertian hiperbola dalam matematika. Hiperbola adalah bagian kerucut penting yang dibentuk oleh perpotongan kerucut ganda dengan permukaan bidang, namun tidak harus di tengahnya. Hiperbola simetris sepanjang sumbu konjungsinya dan memiliki banyak kesamaan dengan elips. Konsep seperti fokus, direktris, latus rectum, eksentrisitas berlaku untuk hiperbola. Beberapa contoh umum hiperbola mencakup jalur yang diikuti oleh ujung bayangan jam matahari, lintasan hamburan partikel, subatom, dan lain-lain. Berikut gambar hiperbola sebagai garis deklinasi pada jam matahari. Dan di sini juga terdapat gambar suatu irisan kerucut berbentuk hiperbola apabila bidang yang mengiris tidak melalui puncak, memotong lingkaran alas, dan tidak sejajar sumbu simetris maupun garis pelukis kerucut. Bentuk keempat dari irisan kerucut disebut hiperbola. Definisi dari hiperbola hampir sama dengan definisi dari sebuah elips. Perbedaannya adalah bahwa untuk sebuah elips, jumlah jarak antara titik-titik fokus dan sebuah titik pada elips itu tetap atau konstan. Lalu untuk sebuah hiperbola, selisih jarak antara titik-titik fokus dan sebuah titik pada hiperbola adalah tetap atau konstan. Hiperbola dalam geometri analitik didefinisikan sebagai kurva yang berbentuk dari perpotongan dua kerucut yang saling berhadapan dengan sebuah bidang yang memotong setengah dari kerucut tersebut, yaitu bagian berbentuk kerucut yang terbentuk ketika sebuah bidang memotong dua kerucut lingkaran siku-siku dengan sedemikian rupa sehingga kedua bagian kerucut berpotongan. Perpotongan bidang dan kerucut ini menghasilkan dua kurva tak terbatas terpisah yang merupakan bayangan cermin satu sama lain yang disebut hiperbola. Materi yang kedua yaitu aplikasi hiperbola. Sebuah aplikasi khusus dari hiperbola yaitu sistem navigasi pada Perang Dunia I dan Dunia II. Berikut contoh gambarnya. Garis lingkung di suatu titik hiperbola membagi dua sudut, sudut sama besar di titik A menuju titik F1 dan F2. Persamaan garis lingkung hiperbola adalah Y sama dengan mx plus min akar A kuadrat M kuadrat dikurang B kuadrat. Di sini terdapat contoh soal 1, yaitu soal menerapkan karakteristik hiperbola lintasan dari suatu komet. Komet-komet yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi tidak dapat dipengaruhi oleh gravitasi matahari.
dan akan mengitari matahari dengan lintasan berbentuk hiperbola dengan matahari sebagai salah satu titik fokusnya. Jika lintasan komet yang diilustrasikan oleh gambar di bawah dapat dimodelkan oleh persamaan 2116 X kuadrat dikurang 400 Y kuadrat sama dengan 6400 seberapa dekatkah komet tersebut dengan matahari? Anggap satuannya dalam jutaan mil. Ayo kita bahas, selesaikan soal tersebut. Pada dasarnya, dalam permasalahan ini kita diminta untuk menentukan jarak antara fokus dengan titik puncak hiperbola dengan menuliskan persamaan yang diberikan ke dalam bentuk standar. 2116 S kuadrat dikurang 400 Y kuadrat sama dengan 6400 sama dengan X kuadrat per 400 dikurang Y kuadrat per 2116 sama dengan 1. Kita hitung sehingga menghasilkan X kuadrat per 20 kuadrat dikurang Y kuadrat per 46 kuadrat sama dengan 1. Kita jadi 2116 dan 400 nya kita kuadratkan sehingga jadi 20 dan 46, sehingga kita peroleh P sama dengan 20 atau P kuadrat sama dengan 400 dan Q sama dengan 46 atau Q kuadratnya sama dengan 2116 dengan menggunakan persamaan fokus. Untuk menentukan F1 dan F2 kita mendapatkan F kuadrat sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat, yaitu sama dengan 400 tambah 2116 sama dengan 2516. Jadi F nya min 50 atau 50 karena P sama dengan 20 dan F sama dengan 50. Jarak komet tersebut dengan matahari adalah 50 dikurang 20 sama dengan 30 juta mil atau sekitar 4,83 kali 107 km. Contoh soal kedua yaitu soal lokasi dari suatu badai. Dua orang ahli meteorologi melihat badai dari tempat mereka tinggal. Tempat tinggal dua orang ahli meteorologi tersebut berjarak 4 km atau sama dengan 4.000 meter. Ahli meteorologi pertama yang jaraknya lebih jauh dari badai mendengar suara petir 9 detik setelah ahli meteorologi kedua. Jika kecepatan suara 340 meter per second, tentukan persamaan yang dapat memodelkan lokasi dari badai tersebut. Pembahasannya, misalkan M1 merupakan ahli meteorologi pertama dan M2 merupakan ahli meteorologi kedua. Karena M1 mendengar petir 9 detik setelah M2, maka lokasi M1 9 dikali 340 sama dengan 3060 meter lebih jauh dari M1 terhadap lokasi badai, atau apabila disimbolkan M1 per second dikurang M2 per second, 3000 sama dengan 3060. Himpunan semua titik S sesuai dengan persamaan ini akan membentuk suatu grafik hiperbola, dan kita akan menggunakan fakta ini untuk membangun suatu persamaan yang memodelkan semua kemungkinan dari lokasi badai tersebut. Selanjutnya, mari kita gambar informasi-informasi di atas pada koordinat kartesius sehingga M1 dan M2 terletak pada sumbu X dan titik asal yaitu 0,0 yang merupakan pusatnya. Pada gambar grafik tersebut, dengan sisi konstannya 3060, kita mendapatkan 2P sama dengan 3060, sehingga P sama dengan 1530. Karena jarak antara M1 dan M2 adalah
adalah 4000, maka jarak antara pusat dengan M1 atau M2 adalah F sama dengan 1/2 dikali 4000 sama dengan 2000. Dengan menggunakan persamaan fokus, kita mendapatkan memperoleh hasil yaitu Q kuadrat sama dengan 1228 kuadrat, sehingga persamaan lokasi daripada tersebut adalah X kuadrat per 1530 kuadrat dikurang Y kuadrat per 1288 kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya materi ketiga yaitu unsur-unsur hiperbola. Terdapat unsur-unsur hiperbola yaitu 1. Sumbu simetrik. Pada hiperbola terdapat 2 sumbu simetrik, yaitu sumbu simetri yang melalui titik fokus F1 dan F2 disebut sumbu utama atau sumbu transversal. Sumbu utama memotong hiperbola di titik A1 dan titik A2, masing-masing disebut puncak hiperbola. Yang kedua yaitu sumbu simetri yang melalui titik tengah F1 dan F2 serta tegak lurus F1 dan F2 disebut sumbu sekawan atau sumbu konjungsi. Yang kedua yaitu titik pusat hiperbola. Sumbu utama dan sumbu sekawan berpatongan di titik 0 disebut titik pusat hiperbola. Selanjutnya, unsur yang ketiga yaitu latus rectum. Garis yang melalui titik F1 dan tegak lurus sumbu utama memotong hiperbola L1 di L1 dan L aksen disebut latus rectum. Terdapat pada contoh gambar di bawah ini. Selanjutnya, materi yang keempat, persamaan umum hiperbola. Terdapat persamaan umum hiperbola diperoleh dari penjabaran persamaan parabola, yaitu X dikurang H kuadrat per A kuadrat dikurang Y kurang K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Itu dapat dilihat pada rangkaian di bawah ini. Setelah itu terdapat rumusnya, yaitu X dikurang X0 kuadrat per A kuadrat dikurang Y 0 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, yang berketerangan bahwa A sama dengan sumbu semi mayor, B sama dengan sumbu semi minor, dan X0 dan Y0 merupakan titik pusatnya. Jarak antara dua fokus akan selalu 2C. Jarak antara dua simpul akan selalu 2A, bisa juga merupakan sumbu transversal. Sumbu konjungsi panjangnya 2B, yaitu B sama dengan A akar dalam kurung C kuadrat dikurang A kuadrat. Contoh soal yang ke-1 yaitu tentukan titik pusat, titik fokus, dan titik puncak dari hiperbola dengan persamaan 4x kuadrat dikurang 9y kuadrat sama dengan 36. Ayo kita bahas. 4x kuadrat dikurang 9y kuadrat sama dengan 36. 4x kuadrat per 36 dikurang 9y kuadrat per 36 sama dengan 36 per 36. Jadi di setiap masing-masing nilainya kita tambahkan 36, sehingga kita memperoleh hasil X kuadrat per 9 dikurang Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Berdasarkan persamaan tersebut, kita mengetahui bahwa X nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, A kuadrat sama dengan 9 atau A sama dengan 3, B kuadrat sama dengan 4 atau B sama dengan 2, dan C kuadrat sama dengan 9 dikurang 4 sama dengan 5 atau C sama dengan akar 5. Maka titik pusat XC-nya adalah 0,0 dan titik pusat dan titik fokusnya X plus min C, Y yaitu X plus min akar 5,0 dan titik puncaknya yaitu M plus min A, N sama dengan plus min 3,0. Contoh soal yang kedua yaitu diketahui persamaan hiperbola sebagai berikut, yaitu X kuadrat per 25 dikurang Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Titik fokus hiperbola tersebut adalah diketahui A kuadrat sama dengan 25, maka A-nya sama dengan 5, B kuadrat sama dengan 9, maka B-nya sama dengan 3, dan C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 25.
atau 25 dikurang 9, yaitu C kuadratnya sama dengan 16, maka C sama dengan 4. Jadi titik pusat XD nya yaitu 0,0, maka titik fokusnya X, X dikurang C, Y sama dengan 0 dikurang 4, 0 sama dengan 4,0, serta titik puncaknya X tambah C, Y sama dengan 0 tambah 4,0 tambah 4,0 sama dengan 4,0. Jika pada persamaan hiperbola diawali S, maka titik fokusnya P dikurang C, Q, dan P tambah C, Q. Titik puncaknya P kurang A, Q, dan P tambah A, Q. Jika pada persamaan hiperbola diawali Y, maka titik fokusnya Q, P kurang C, dan Q, P tambah C. Titik puncaknya Q, P kurang C, Q, P kurang A, dan Q, P tambah A. Jadi titik fokus hiperbola tersebut adalah min 4,0 dan 4,0. Selanjutnya, materi kelima yaitu persamaan standar hiperbola. Terdapat persamaan horizontal, yaitu memiliki fokus plus min C, 0, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Titik puncak plus min A, 0, dan asimptotnya Y sama dengan plus min B per A X. Dapat dilihat pada contoh gambar di bawah ini. Selanjutnya persamaan vertikal, yaitu terdapat rumusnya seperti persamaan horizontal, yaitu Y kuadrat per A kuadrat dikurang X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Berikut contoh gambarnya di bawah ini. Terdapat penjelasannya, yaitu hiperbola memiliki bentuk standar yang hampir sama dengan elips. Misalkan, ditentukan titik-titik fokus hiperbola adalah F dalam kurung C dikali C, 0, dan F aksennya min C, 0 yang terletak pada sumbu X. Berdasarkan definisi, selisih jarak antara titik-titik fokus dengan sebuah titik di hiperbola sama dengan jarak kedua titik puncak hiperbola. Ini berarti PF dikurang PF sama dengan 2A. Misalkan titik pusat hiperbola adalah P dan Q. Itu seperti contoh gambar 5.3 di bawah ini. Kita hitung sehingga kita memperoleh hasil akhirnya, yaitu dalam kurung C kuadrat dikurang A kuadrat dalam kurung X dikurang P kuadrat per A kuadrat dikurang Y kurang Q kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Sehingga hasil akhirnya kita memperoleh dari keseluruhannya, yaitu sebagai berikut yang sudah saya sebutkan. Mengingat bahwa nilai C lebih besar dari A, sedemikian hingga nilai dari CA kuadrat lebih besar dari 0, nilai C kuadrat dikurang A kuadrat dapat direpresentasikan dengan simbol lain, dengan C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan B kuadrat. Di manakah letak B? Dapat lihat pada contoh gambar di bawah ini. Di atas ini ya, gambar 5.4. Letak titik dan dapat lihat seperti pada gambar 5.4, jarak titik A, 0 dengan titik B, 0 nilainya dapat dituliskan A kuadrat tambah HATH kuadrat dikurang A kuadrat, sedemikian hingga nilai B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang C. Cara memperoleh panjang B adalah dengan membuat persegi panjang yang melalui titik puncak hiperbola dan masing-masing titik sudutnya memotong asimptot hiperbola. Jarak titik B, 0 dengan min B, 0 dinamakan garis sumbu minor hiperbola. Kemudian bentuk persamaan standar. Bentuk persamaan standar dari persamaan sebuah parabola dengan pusat P, Q adalah sebagai berikut. Terdapat garis sumbu transversal horizontal dan garis sumbu transversal vertikal.
Dapat juga titik-titik puncak adalah A satuan dari pusat dan fokus adalah C satuan dari pusat. Lebih lanjut lagi, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jika pusat dari hiperbola pada titik asal 0,0 persamaan yang terbentuk seperti pada contoh di bawah ini, itu terdapat horizontal dan vertikalnya. Selanjutnya, gambar 5.5 berikut ini menunjukkan kedua orientasi horizontal dan vertikal untuk sebuah hiperbola. Dapat gambar horizontal dan vertikal serta rumusnya yang terdapat pada gambar 5.5 sebagai berikut ini. Contoh soal 1. Temukan persamaan standar dari sebuah hiperbola yang melalui titik-titik puncak 0,2 dan 4,2 dan sebuah garis sumbu konjungsi hiperbola dengan panjang 6 satuan seperti yang ditunjukkan gambar 4.6 pada gambar di bawah ini. Kita bahas, karena titik-titik puncak di titik 0,2 dan 4,2, maka pusat hiperbola berada pada titik 2,2. Jadi jarak kedua titik puncak 2A adalah 4, sehingga nilai A sama dengan 2. Karena 2B sama dengan 6, kita tahu bahwa B sama dengan 3. Oleh karena itu diperoleh C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka diperoleh C sama dengan akar 13, sehingga diperoleh X min 2 kuadrat per 4 kuadrat dikurang Y kurang 2 kuadrat per 3 kuadrat sama dengan 1. Sama dengan lagi X dikurang 2 kuadrat per 16 dikurang Y kurang 2 kuadrat per 9 sama dengan 1. Karena garis sumbu transversal horizontal, maka persamaan hiperbola yang digunakan adalah X min P kuadrat per A kuadrat dikurang Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Contoh soal yang kedua, yaitu sketsa hiperbola dengan persamaan umum 4x kuadrat dikurang y kuadrat tambah 8x tambah 4y tambah 2 sama dengan 0. Kita bahas, cara pertama adalah memisahkan x dan y ke dalam bentuk kuadrat. Sehingga kita memperoleh hasil, kita hitung, sehingga kita memperoleh hasilnya yaitu y dikurang 2 kuadrat per 4 dikurang x tambah 1 kuadrat sama dengan 1. Dapat lihat pada contoh gambar di samping ini, yaitu gambar 5.7. Jadi titik pusat hiperbola adalah min 1,2, nilai A sama dengan 2 dan B sama dengan 1. Jadi sumbu transversal vertikal dan nilai C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, sehingga diperoleh C kuadrat sama dengan 2 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5, sehingga C sama dengan akar 5. Karena nilai C telah ditemukan, jadi titik-titik fokus hiperbola adalah min 1,2 tambah akar 5 dan min 1,2 akar 5. Hiperbola yang dimaksud dapat digambarkan seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini, gambar 5.7. Contoh soal yang ketiga, yaitu gambarlah hiperbola yang memiliki persamaan 4x kuadrat dikurang y kuadrat sama dengan 16. Kita jawab, ubah persamaan umum hiperbola menjadi bentuk standar sehingga diperoleh x kuadrat per 4 dikurang y kuadrat per 16 sama dengan 1. Y x kuadrat sama x kuadrat per 2 kuadrat dikurang y kuadrat per 4 kuadrat sama dengan 1. Berdasarkan persamaan tersebut, kita peroleh bahwa A sama dengan 2, B sama dengan 4, dan garis sumbu transversalnya adalah horizontal. Jadi masing-masing titik puncak akan terletak di min 2,0 dan 2,0 dikarenakan pusatnya di titik asal 0,0. Adapun titik akhir garis sumbu konjungsi terletak di titik 0,4 dan 0,4. Dengan menggunakan keempat titik ini, kita dapat menggambar persegi panjang seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.9. Dari C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, kita peroleh C sama dengan akar 4 tambah 16 sama dengan akar 20 sama dengan 2 akar 5. Jadi titik-titik fokus hiperbola diperoleh dari titik
min 2 akar 5,0 dan 2 akar 5,0 melalui menggambar garis asimptotnya melalui titik sudut persegi panjang, kita dapat memperoleh gambar selanjutnya seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.10, bahwa garis asimptotnya adalah Y sama dengan 2X dan Y sama dengan min 2X. Dapat lihat di bawah ini gambar 5.9 dan gambar 5.10. Materi yang keenam yaitu persamaan hiperbola berpusat di 0, di 0,0, di O 0,0. Terdapat hiperbola horizontal yang terbuka ke kiri dan ke kanan. Hiperbola yang berpusat di 0,0. Terdapat gambar di samping ini, dan biasa juga terdapat rumusnya, fokus puncak, panjang sumbu melintang, panjang sumbu sekawan, persamaan, latus sektum, eksentris dan asimptotnya. Dapat dilihat pada gambar berikut dan dapat dilihat grafiknya di samping ini. Selanjutnya terdapat persamaan horizontal, yaitu dijelaskan misalkan titik-titik fokus hiperbola F1 min C,0 dan F2 C,0 serta titik-titik puncak hiperbola adalah A1 min A,0 dan A2 A,0 dengan C lebih besar dari A dan A lebih besar dari 0. Misalkan P, X, Y di titik sembarang pada hiperbola. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Diketahui dari definisi bahwa PF1 dikurang PF2 sama dengan 2A. Dapat lihat contoh rumusnya. Sehingga kita memperoleh hasil akhirnya, yaitu misalkan C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan B kuadrat, maka akan diperoleh persamaan hiperbola X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya, hiperbola vertikal yang terbuka ke atas dan ke bawah. Hiperbola yang berpusat di 0,0. Terdapat gambar sebuah hiperbola vertikal di samping ini dan terdapat rumusnya yaitu panjang sumbu melintang, panjang sumbu sekawan, pusat, fokus, dan puncaknya. Setelah itu, persamaan vertikal juga jika suatu titik P di titik X, Y dirotasikan sejauh 90 derajat, maka diperoleh persamaan hiperbola yaitu Y kuadrat per A kuadrat dikurang X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Itu pada contoh gambar di bawah ini. Kemudian terdapat tabel yaitu bentuk baku persamaan hiperbola di pusat O titik 0,0. Dapat persamaannya, titik puncak, titik fokus, bentuk rupa, dan panjang latus sektumnya. Dapat lihat pada tabel di bawah ini. Tabel tersebut. Contoh soalnya yaitu diketahui hiperbola dengan persamaan X kuadrat per 16 dikurang Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Tentukanlah A koordinat titik puncaknya, B koordinat titik fokusnya, dan C panjang latus rektumnya. Ayo kita bahas dan kita selesaikan. Persamaannya yaitu X kuadrat per 16 dikurang Y kuadrat per 9 sama dengan 1 merupakan hiperbola horizontal dengan A kuadrat sama dengan 16, B sama dengan 9, sehingga C sama dengan 16 tambah 9 yaitu 25. Sehingga kita memperoleh hasil A koordinat titik puncaknya yaitu A1 min 4,0 dan A2 4,0, dan B koordinat titik fokusnya yaitu F1 min 5,0 dan F2 5,0 serta panjang latus rektumnya yaitu 2B kuadrat per A sama dengan 2 kali 9 per 4 sama dengan 9 per 2. Selanjutnya materi ketujuh yaitu persamaan hiperbola di pusat yang berpusat di P, H, K. Hiperbola horizontal dengan pusat O 0,0 ditranslasikan sejauh T, H, K, maka diperoleh persamaan hiperbola yang berpusat di O, H,
H, K dan titik-titik fokus F1 H dikurang C, K dan F2 H tambah C, K serta titik-titik puncak hiperbola adalah A1 H dikurang A, K dan A2 H tambah A, K dengan sumbu utama sejajar dengan sumbu X, panjang sumbu mayor 2A dan panjang sumbu minor 2B, sehingga persamaan hiperbola yaitu X dikurang H kuadrat per A kuadrat dikurang Y kurang K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Terdapat juga gambar di bawah ini, yaitu gambar persamaan hiperbola horizontal di pusat O, H, K. Di sini terdapat hiperbola horizontal, hiperbola yang berpusat di H, K. Terdapat gambar di samping ini dan terdapat gambar hiperbola horizontal yang berpusat di H, K. Dan terdapat juga rumus-rumusnya, yaitu rumus titik fokus, titik puncak, dan rumus lainnya. Setelah itu, terdapat juga hiperbola vertikal yang berpusat di H, K. Terdapat gambarnya di samping ini dan terdapat rumus-rumus pada gambar hiperbola vertikal dan yang berpusat di H, K. Selanjutnya, terdapat rumus persamaan hiperbola berpusat di P, A, B, yaitu X kurang A kuadrat per A kuadrat dikurang Y kurang B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Terdapat juga tabel bentuk baku persamaan hiperbola di pusat O, H, K. Itu terdapat persamaannya, titik puncak, titik fokus, bentuk kurva, dan panjang waktu spektrumnya. Itu perbedaan horizontal dan vertikalnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Contoh soal, diketahui hiperbola dengan persamaan X kurang 2 kuadrat per 16 dikurang Y tambah 1 kuadrat per 9 sama dengan 1. Tentukanlah A koordinat titik pusatnya, B koordinat titik puncak, dan C panjang waktu spektrumnya. Ayo kita bahas. Persamaannya kan X min 2 kuadrat per 16 dikurang Y tambah 1 kuadrat per 9 sama dengan 1 merupakan persamaan hiperbola dengan diketahuinya bahwa A kuadrat sama dengan 16, B kuadrat sama dengan 9, sehingga C kuadrat sama dengan 16 tambah 9 yaitu 25. Koordinat titik pusat di M-nya yaitu 2,-1 dan koordinat titik puncaknya di A1 yaitu min 2,-1 dan A kuadratnya yaitu 6,-1 dan panjang waktu spektrumnya yaitu 2B kuadrat per A sama dengan 2 kali 9 per 2. Selanjutnya materi 8 yaitu kedudukan garis terhadap hiperbola. Kedudukan garis lurus G terhadap hiperbola ditentukan oleh nilai diskriminan D sebagai berikut. Itu yang ke-1, D lebih kecil dari 0. Garis G tidak memotong dan tidak menyinggung hiperbola. Yang kedua, D sama dengan 0. Garis G menyinggung hiperbola. Dan yang ketiga yaitu D lebih besar dari 0. Garis G memotong hiperbola di dua titik yang berlainan atau berbeda. Berikut contoh gambar dari penjelasan nomor 1, 2, dan 3. Apa itu diskriminan? Diskriminan adalah hubungan antara koefisien dalam persamaan kuadrat untuk mencari hubungan kedudukan garis terhadap parabola. Yaitu rumusnya persamaan kuadratnya yaitu Y sama dengan A X kuadrat tambah B X tambah C didiskriminankan menjadi D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Di sini juga dijelaskan lebih detail yaitu garis yang ke-1, garis tidak memotong hiperbola. Garis dikatakan tidak memotong hiperbola jika kedudukan garis pada hiperbola tidak memiliki satupun titik potong garis pada hiperbola. Hal ini dipenuhi ketika nilai diskriminan dari persamaan kuadrat hasil substitusi persamaan garis ke persamaan hiperbola memiliki nilai kurang dari 0. Itu terdapat pada contoh gambar di bawah ini. Contoh soalnya, tentukan kedudukan garis Y sama dengan X dikurang 2 pada hiperbola dengan persamaan berikut. X dikurang 2 kuadrat per 16 dikurang Y dikurang 1 kuadrat per 9 sama dengan 1. Kita jawab, langkah pertama yang dilakukan adalah substitusi nilai Y sama dengan X dikurang 2 pada persamaan hiperbola.
kita masukkan sehingga kita hitung dan kita memperoleh hasil akhirnya, yaitu min 7x kuadrat tambah 60x dikurang 252 sama dengan 0. Berdasarkan pasangan kuadrat hasil substitusi persamaan garis ke persamaan parabola, diperoleh A sama dengan min 7, B sama dengan 60, dan C sama dengan min 252. Sehingga nilai diskriminannya dapat ditentukan sebagai cara berikut. Nilai diskriminannya yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 60 kuadrat dikurang 4 kali min 7 dikali min 252. Sehingga D sama dengan 3600 dikurang 7056. Sehingga kita memperoleh hasilnya yaitu min 3456. Berdasarkan hasil perhitungan diskriminan di atas dapat disimpulkan bahwa garis tidak memotong hiperbola karena D lebih kecil dari 0. Dapat dilihat contoh gambar grafik pada jawaban soal berikut. Yang kedua yaitu garis memotong hiperbola di satu titik, yaitu menyinggung hiperbola. Garis memotong hiperbola di satu titik atau biasa disebut dengan garis menyinggung hiperbola. Kriteria garis memotong hiperbola di satu titik dipenuhi saat nilai determinan sama dengan 0 Dapat dilihat pada contoh gambar di bawah ini. Contoh soalnya yaitu tentukan kedudukan garis X sama dengan min 2 pada hiperbola dengan persamaan berikut. X min 2 kuadrat per 16 dikurang Y min 1 kuadrat per 9 sama dengan 1. Jawab, langkah pertama yang dilakukan adalah substitusi nilai X sama dengan min 2 pada persamaan hiperbola. Kita masukkan sehingga kita hitung dan kita memperoleh hasil yaitu min Y kuadrat tambah 2Y dikurang 1 sama dengan 0. Berdasarkan persamaan kuadrat hasil substitusi persamaan garis ke persamaan parabola, diperoleh A sama dengan min 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan min 1. Sehingga nilai diskriminannya untuk persamaan hasil substitusi persamaan garis ke persamaan elips dapat ditentukan dengan cara berikut, yaitu memakai cara nilai diskriminan, yaitu yang mempunyai rumus D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Kita masukkan nilai yang sudah diketahuinya, yaitu D sama dengan 22 dikurang 4 kali min 1 dikali min 1. Sehingga kita memperoleh 4 dikurang 4. Dan hasil akhirnya yaitu 0. Berdasarkan hasil perhitungan diskriminasi di atas dapat disimpulkan bahwa garis memotong hiperbola di satu titik karena D sama dengan 0. Berikut gambar grafik jawaban pada contoh soal berikut ini. Yang ketiga yaitu garis memotong hiperbola di dua titik. Sebuah garis dikatakan memotong hiperbola di dua titik jika memiliki dua titik yang sama-sama dilalui garis lurus dan hiperbola. Kondisi ini dapat dilihat dari nilai diskriminannya yang lebih dari 0. Itu dapat dilihat pada contoh gambar di bawah ini. Contoh soalnya, tentukan kedudukan garis Y sama dengan X tambah 3 pada hiperbola dengan persamaan X min 2 kuadrat per 16 dikurang Y min 1 kuadrat per 9 sama dengan 1. Kita jawab, langkah pertama yang dilakukan adalah substitusi nilai Y sama dengan X tambah 3 pada persamaan hiperbola. Kita masukkan sehingga kita hitung dan kita peroleh hasil yaitu 7x kuadrat tambah 100x tambah 172 sama dengan 0. Berdasarkan persamaan kuadrat hasil substitusi persamaan garis ke persamaan parabola, diperoleh A sama dengan 7, B sama dengan 1, dan C sama dengan 172. Selanjutnya, nilai diskriminan hasil substitusi persamaan garis ke persamaan elips dapat ditentukan dengan cara nilai memakai rumus nilai diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 100 kuadrat dikurang 4 kali 7 dikali 172. Sehingga kita memperoleh 10.000 dikurang 4.816 sehingga hasil akhirnya yaitu 5.184. Berdasarkan hasil perhitungan diskriminant di atas dapat disimpulkan bahwa garis memotong parabola di dua titik karena D lebih besar dari 0. Dapat dilihat pada contoh gambar grafik di bawah ini. Selanjutnya, materi ke-9 yaitu garis-garis singgung pada hiperbola. Persamaan garis singgung hiperbola adalah persamaan garis lurus yang melewati suatu hiperbola pada satu titik. Dengan kata lain, garis lurus dan hiperbola memiliki satu titik yang sama.
Dengan kata lain, garis lurus dan hiperbola memiliki satu titik yang sama. Secara umum, persamaan garis lurus memiliki bentuk umum yaitu Y sama dengan MX tambah C, dengan M adalah kemiringan garis atau gradien dan C adalah konstanta. Dapat dilihat pada contoh gambar di bawah ini, yaitu terdapat 3 perbedaan. Yang pertama itu garis singgung hiperbola dengan gradien M. Yang kedua, garis singgung hiperbola yang melalui suatu titik, dan yang ketiga itu garis singgung hiperbola melalui titik di luar hiperbola. Persamaan garis singgung hiperbola yaitu kedudukan titik terhadap hiperbola dan kedudukan garis terhadap hiperbola. Persamaan garis singgung hiperbola dibagi menjadi 3 jenis, yaitu garis singgung yang ke-1, garis singgung hiperbola melalui titik x1, y1 di mana titik ini berada pada hiperbola. Dan yang kedua yaitu garis singgung hiperbola yang diketahui gradiennya. Dan yang ketiga yaitu garis singgung hiperbola yang melalui suatu titik dan titik tersebut tidak berada pada hiperbola melainkan di luar kurva hiperbola. Contoh gambarnya itu dapat dilihat pada contoh gambar di bawah ini. Ada penjelasan sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan lebih detail lagi, yaitu yang ke-1, garis singgung hiperbola yang melalui suatu titik. Persamaan garis singgung hiperbola itu PGSH pertama. Jenis pertama persamaan garis singgung hiperbola yaitu garis singgung ini hiperbola melalui titik S1, Y1 di mana titik tersebut ada pada hiperbola. Titik S1, Y1 ini disebut sebagai titik singgung. Berikut bentuk persamaan garis singgung hiperbola yaitu dapat dilihat pada contoh tabel tersebut di bawah ini. Terdapat tabel untuk garis singgung hiperbola yang melalui suatu titik, dapat dilihat beberapa rumusnya dan penjelasan di samping ini dapat dilihat dan dibaca. Contoh soal garis singgung yang diketahui melalui satu titik. Persamaan garis singgung hiperbola 4x kuadrat dikurang y kuadrat dikurang 40x dikurang 4y tambah 48 sama dengan 0 di titik 9,2. Kita bahas, diketahui persamaan hiperbola 4x kuadrat dikurang y kuadrat dikurang 40x dikurang 4y tambah 48 sama dengan 0 dapat dibentuk menjadi persamaan seperti berikut. Yaitu kita hitung dan kita mendapatkan hasilnya yaitu x min 5 kuadrat per 12 dikurang y tambah 2 kuadrat per 48 sama dengan 1. Berdasarkan persamaan hiperbola di atas, maka persamaan garis lurus yang menyinggung hiperbola menggunakan rumus berikut, yaitu x dikurang 4 dalam kurung x dikurang 4 dikurang p dalam kurung x1 dikurang p per a kuadrat ditambah dalam kurung y dikurang q dalam kurung y1 dikurang q per b kuadrat sama dengan 1. Diketahui bahwa garis singgung melalui titik 9,2 sehingga persamaan garis lurus yang menyinggung hiperbola melalui satu titik, yaitu dapat dilihat pada penjelasan berikut ini. Kita masukkan dulu nilai-nilainya yang sudah diketahui ke dalam rumusnya. Setelah itu kita hitung sehingga kita memperoleh hasil akhirnya itu 4x tambah y dikurang 30 sama dengan 0. Sehingga persamaan garis singgung hiperbola 4x kuadrat dikurang y kuadrat dikurang 40x dikurang 4y tambah 48 sama dengan 0 di titik 9, y adalah 4x tambah y dikurang 30 sama dengan 0. Contoh soal selanjutnya yaitu soal garis lurus yang menyinggung hiperbola dan saling sejajar dengan garis lain. Persamaan garis singgung pada hiperbola dengan persamaan 4x kuadrat dikurang 9y kuadrat tambah 16x tambah 18y dikurang 23 sama dengan 0 yang sejajar dengan garis y sama dengan 2x dikurang 1 adalah, kita bahas persamaan garis singgung hiperbola pada hiperbola yaitu 4x kuadrat dikurang 9y kuadrat tambah 16x tambah 18y dikurang 23 sama dengan 0 dapat diubah menjadi persamaan berikut, yaitu hasil akhirnya dapat dihitung pada contoh cara berikut ini hingga memperoleh hasil dalam kurung x tambah 2 kuadrat per 9 dikurang dalam kurung y kurang 1 kuadrat per 12 sama dengan 1, sehingga titik pusatnya itu di min 2,1 dengan a kuadrat
sama dengan 9, B kuadrat sama dengan 12. Diketahui bahwa garis singgung sejajar dengan garis Y sama dengan 2X kurang 1, maka gradiennya yaitu yang bersimbolkan M sama dengan 2. Sehingga persamaan garis singgung hiperbola adalah menggunakan rumus Y dikurang Q sama dengan M dalam kurung X dikurang P plus min akar A kuadrat M kuadrat dikurang B kuadrat. Kita masukkan nilai yang sudah diketahui ke dalam rumusnya, yaitu kita hitung dan kita memperoleh hasil yaitu Y sama dengan 2X tambah 5 plus min 2 akar 6. Jadi diperoleh persamaan dua garis singgung yaitu Y sama dengan 2X tambah 5 tambah 2 akar 6 atau Y sama dengan 2X tambah 5 min 2 akar 6. Contoh soal selanjutnya yaitu tentukan persamaan garis singgung pada hiperbola X kuadrat per 12 dikurang Y kuadrat per 3 sama dengan 1 di titik 4,1. Ayo kita selesaikan. Maka pertama itu kita cek kedudukan di titik 4,1. Pada hiperbola X kuadrat per 12 dikurang Y kuadrat per 3 sama dengan 1. X-nya yaitu kan 4,1. Setelah itu kita X kuadrat per 12 dikurang Y kuadrat per 3 sama dengan 1. Kita kuadratkan. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah ketahuinya, yaitu 4 kuadrat per 12 dikurang 1 kuadrat per 3 sama dengan 1. Sama dengan 16 per 12 dikurang 1 per 3 sama dengan 1. 4 per 3 sama dikurang 1 per 3 sama dengan 1. Memperoleh 3 per 3 sama dengan 1. Sehingga hasilnya itu 1 sama dengan 1 karena hasilnya luas kiri dan luas sama dengan luas kanan. Maka titik P, 1 ada pada hiperbola X kuadrat per 12 dikurang Y kuadrat per 3 dan sama dengan 1, sehingga untuk menentukan PGSA-nya bisa menggunakan cara bagi adil, yaitu untuk menentukan PGSA-nya titik singgungnya itu X1 Y1-nya kan 4,1. Kita masukkanlah nilai rumusnya, persamaannya X kuadrat dikurang X kuadrat per 12 dikurang Y kuadrat per 3 sama dengan 1. Setelah itu kita masukkan X dikali X1 per 12 dikurang Y kali Y1 per 3 sama dengan 1. Setelah itu X dikali 4 per 12 dikurang Y kali 1 per 3 sama dengan 1. Sehingga kita memperoleh hasil X per 3 dikurang Y per 3 sama dengan 1. Sehingga kita kalikan dengan 3, sehingga kita memperoleh hasil akhirnya yaitu X min Y per 3. X min Y sama dengan 3. Jadi persamaan garisnya adalah X min Y sama dengan 3. Berikut ilustrasi gambar pada contoh soal jawaban berikut ini dapat di bawah. Contoh soal selanjutnya yaitu tentukan persamaan garis singgung pada hiperbola min dalam kurung X tambah 1 kuadrat per 5 tambah dalam kurung Y kurang 2 kuadrat per 30 sama dengan 1 di titik 0, min 4. Ayo kita selesaikan. Kita pertama-tama menentukan PGSA-nya. Kita nilai titiknya kan X1 Y1-nya kan 0, min 4. Kita masukkan nilai yang sudah diketahui ke dalam persamaannya. Setelah itu kita hitung, sehingga kita memperoleh hasil yaitu X tambah Y sama dengan min 4. Jadi persamaan garis singgung pada contoh soal jawaban tersebut yaitu X tambah Y sama dengan min 4. Berikut gambar jawaban pada contoh soal berikut ini dapat dilihat di samping ini. Contoh soal selanjutnya yaitu tentukan persamaan garis singgung di titik yang berbasis 1 pada hiperbola min 3x kuadrat tambah 2y kuadrat sama dengan 29. Ayo kita selesaikan menentukan titik singgung dengan substitusi absis yaitu x sama dengan 1 ke persamaan hiperbolanya. Kita hitung untuk menentukan titik singgungnya, sehingga kita memperoleh hasil yaitu y sama dengan plus min 4. Sehingga titik singgungnya X1 Y1 yaitu 1,4 dan X2 Y2 nya yaitu 1, min 4. Ada dua titik singgung, sehingga garis singgungnya juga ada dua titik singgungnya yaitu X1 Y1 yaitu 1, min 4 nilainya.
kita hitung, masukkan ke dalam ke persamaannya, sehingga persamaan garis singgung pertama yaitu min 3x tambah 8 nya sama dengan 29. Titik singgung yang kedua yaitu x2 dan x2, y2 yaitu 1, min 4. Kita cari sehingga kita memperoleh hasil, yaitu hasil akhir dari persamaan garis singgung yang kedua yaitu min 3x dikurang 8y sama dengan 29. Jadi persamaan garis singgungnya adalah min 3x tambah 8y sama dengan 29 dan min 3x dikurang 8y sama dengan 29. Dapat dilihat pada contoh gambar di bawah ini. Contoh soal selanjutnya itu tentukan persamaan garis singgung pada hiperbola 2x kuadrat dikurang 3y kuadrat dikurang 8x dikurang 6y sama dengan 13 di titik min 1, min 1. Ayo kita selesaikan menentukan PGSA-nya. Titik singgungnya kan x1 di y1 sama dengan min 1, min 1. Kita hitung sehingga kita memperoleh hasil itu x sama dengan min 1. Jadi persamaan garis singgungnya tuh, jadi persamaan garis singgung dari perhitungan pada contoh soal berikut ini, kita memperoleh hasil akhirnya itu x sama dengan min 1. Dapat dilihat gambar grafik jawaban pada contoh soal tersebut di samping ini. Yang kedua yaitu persamaan garis singgung hiperbola PGSH kedua. Jenis persamaan garis singgung hiperbola yaitu garis singgung hiperbola yang diketahui gradiennya yang bersimbolkan M. Berikut bentuk persamaan garis singgung hiperbola dapat dilihat pada berikut ini dan dapat lihat penjelasan pada contoh-contoh rumus pada hiperbola yang kedua yang diketahui gradiennya atau bersimbolkan M. Contoh soal yaitu tentukan persamaan garis singgung hiperbola A hiperbola x kuadrat per 2 dikurang y kuadrat per 4 sama dengan 1 dengan gradien 2. Dan yang B hiperbola min x kuadrat per 3 tambah y kuadrat per 12 sama dengan 1 dengan gradien min 1. Ayo kita selesaikan untuk soal yang A yang memiliki hiperbola x kuadrat per 2 dikurang y kuadrat per 4 sama dengan 1 dengan pergradien 2. Kita menentukan nilai a kuadrat dan b kuadratnya. Dari persamaan nilai a kuadrat sama dengan 2 dan b kuadrat sama dengan 4, karena nilai a di bawah x, maka PGSH-nya y sama dengan mx plus min akar a kuadrat m kuadrat dikurang b kuadrat yang bergradien atau bersimbolkan M-nya sama dengan 2. Sehingga kita mencari jawabannya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Sehingga kita masukkan nilai yang sudah diketahuinya, yaitu rumusnya y sama dengan mx plus min akar a kuadrat m kuadrat dikurang b kuadrat. Kita masukkan nilainya sehingga y sama dengan 2x plus min akar 2 kali 2 kuadrat dikurang 4. Y sama dengan 2x plus min akar 2 kali 4 dikurang 4. Y sama dengan 2x plus min akar 4. Y sama dengan 2x plus min 2. Y sama dengan 2x plus 2, Y sama dengan 2x min 2. Jadi persamaan garis singgung hiperbolanya yaitu Y sama dengan 2x tambah 2 dan Y sama dengan 2x min 2. Berikut contoh gambar grafik pada contoh soal jawaban tersebut. Dan untuk yang B, hiperbola di min x kuadrat per 3 tambah y kuadrat per 12 sama dengan 1 dengan bergradien min 1. Kita tentukan nilai a kuadrat dan b kuadratnya, yaitu a kuadrat sama dengan 12 dan b kuadrat sama dengan 3. Setelah itu kita menentukan nilai a di bawah y, maka PGSA-nya yaitu y sama dengan mx plus min akar a kuadrat dikurang b kuadrat m kuadrat seperti pada contoh sebelumnya. Yaitu kita masukkan nilai yang sudah diketahuinya ke dalam rumus, itu kita hitung. Jadi persamaan garis singgung hiperbolanya itu y sama dengan min x tambah 3 dan y sama dengan min x min 3. Berikut contoh gambar grafik pada jawaban berikut ini. Contoh berikutnya itu
Tentukan persamaan garis singgung hiperbola dalam kurung S tambah 2 kuadrat per 2 dikurang Y kurang 3 kuadrat per 6 sama dengan 1 dengan bergradient akar 5. Ayo kita selesaikan. Kita menentukan nilai A dan A kuadrat dan B kuadratnya. Setelah itu A kuadrat sama dengan 2 dan B kuadrat sama dengan 6. Karena nilai A nya di bawah X, maka BGS-nya Y dikurangi sama dengan M dalam kurung X dikurang P plus min akar A kuadrat M kuadrat dikurang B kuadrat. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahuinya ke dalam rumus. Setelah itu kita hitung jadi persamaan garis singgung hiperbolanya. Kita memperoleh hasil yaitu Y sama dengan akar 5X tambah 2 akar 5 tambah 3 plus min 2. Kemudian contoh selanjutnya, tentukan persamaan garis singgung pada hiperbola dalam kurung X min 4 kuadrat per 24 dikurang Y plus Y tambah 5 kuadrat per 2 yang sejajar dengan garis X tambah 2 sama dengan min 12. Kita selesaikan. Tentukan gradien garis singgungnya. Gradien garis X tambah 2Y sama dengan min 12. Jadi M1 nya yaitu memperoleh hasilnya min 1 per 2. Karena garis singgung sejajar maka gradiennya yaitu M sama dengan 1 per 2. Sehingga kita tentukan A dan B, A kuadrat dan B kuadratnya, yaitu A sama dengan A kuadrat sama dengan 24 dan B kuadrat sama dengan 2. Karena nilai A di bawah X, maka PGH-nya seperti rumus contoh sebelumnya. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahuinya, setelah itu kita hitung. Jadi kita memperoleh dua jawaban, yaitu jadi persamaan garis singgung hiperbolanya itu yang pertama X tambah 2Y sama dengan min 2 atau X tambah 2Y sama dengan min 10. Soal selanjutnya yaitu tentukan persamaan garis singgung pada parabola min X kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat per 6 sama dengan 1 yang tegak lurus dengan garis min X kurang 2Y sama dengan 3. Kita selesaikan. Kita tentukan gradien garis singgungnya, sehingga kita memperoleh hasil yaitu min 1 per 2. Karena garis singgung tegak lurus, maka M1 dikali M2 yaitu M1 nya min 1 per 2 dan M2 nya yaitu 2. Artinya gradien garis singgungnya adalah M sama dengan 2. Jadi gradiennya itu 2. Setelah itu tentukan nilai A dan A kuadrat dan B kuadratnya, yaitu A kuadrat sama dengan 16 dan B kuadrat sama dengan 3. Setelah itu, karena nilai A di bawah Y, maka PGS-nya seperti contoh sebelumnya menggunakan rumus tersebut. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui ke dalam rumus. Setelah itu kita hitung jadi persamaan garis singgung hiperbola, yaitu Y sama dengan 2X tambah 2 dan Y sama dengan 2X dikurang 2. Selanjutnya, persamaan garis singgung hiperbola PGSH yang ketiga. Jadi ketiga persamaan garis singgung hiperbola yaitu garis singgung hiperbola yang melalui titik X1 Y1 yang terletak di luar kurva hiperbola. Dapat kalian lihat di web yang lain atau channel YouTube yang lain dapat dilihat. Selanjutnya, terdapat garis singgung melalui suatu titik pada hiperbola berpusat di O 0,0. Misalkan titik X1 Y1 terletak pada hiperbola X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Melalui titik P X1 Y1 dapat dibuat sebuah garis menyinggung hiperbola disebut garis singgung hiperbola. Dapat lihat pada contoh gambar grafik di bawah ini. Persamaan garis singgung melalui titik P X1 Y1 kan pada hiperbola rumusnya X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sehingga dapat ditentukan menggunakan tafsiran turunan geometris sebagai berikut, yaitu garis singgung melalui titik P
X1 Y1 persamaan adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Karena titik P dalam X1 Y1 terletak pada hiperbola, maka gradien yang bersimbolkan M dapat ditentukan dengan tafsiran turunan dalam geometri. M sama dengan dy per dx dalam kurung X, Y dengan mengambil diferensial pada persamaan hiperbola tersebut, sehingga kita memperoleh hasilnya, yaitu kita substitusikan ke persamaan Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Satu kita memperoleh hasil, kita peroleh hasilnya dengan menggunakan analisis yang sama. Persamaan garisnya melalui titik P X1 Y1 hiperbola Y kuadrat per A kuadrat dikurang X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dapat ditentukan dengan rumus Y1 per B kuadrat dikurang X1 per A kuadrat sama dengan 1. Yang kedua yaitu garis singgung melalui suatu titik pada hiperbola yang berpusat di O, H, K. Persamaan garis singgung yang melalui titik P X1 Y1 pada hiperbola dalam kurung X kurang H kuadrat per A kuadrat dikurang dalam kurung Y kurang K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dapat ditentukan dengan persamaan berikut ini. Persamaan garis singgung yang melalui titik P X1 Y1 pada hiperbola dapat ditentukan dengan persamaan dalam kurung Y kurang K dalam kurung Y1 kurang K per A kuadrat dikurang dalam kurung X kurang H dalam kurung X1 kurang H per B kuadrat sama dengan 1. Contoh soal persamaan garis singgung hiperbola X tambah 3 kuadrat per 9 kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat per 4 kuadrat sama dengan 1 di titik min 6,1. Kita bahas. Diketahui pada persamaan berikut yaitu A kuadrat sama dengan 9, B kuadrat sama dengan 4, X sama dengan min 3, Y sama dengan 1, X1 sama dengan min 6, dan Y1 sama dengan 1. Maka persamaan garis singgungnya yaitu dapat dilihat pada contoh tersebut. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahuinya, yaitu kita hitung, yaitu kita memperoleh hasil, yaitu kita memperoleh hasil akhir dari jawaban contoh saat tersebut, yaitu X sama dengan min 6. Contoh materi selanjutnya yaitu materi 10, kedudukan titik terhadap hiperbola. Ada 3 jenis kedudukan titik terhadap hiperbola, yaitu 1. Titik ada di dalam kurva hiperbola. 2. Titik ada pada hiperbola, titik atau titik dilalui oleh hiperbola. Dan 3. Titik ada di luar hiperbola. Berikut syarat titik terhadap hiperbola. Jika nilai ruas kiri lebih kecil ruas kanan, maka titik ada di luar hiperbola. Dan nomor 2, jika nilai ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka titik ada pada hiperbola. Itu titik dilalui oleh hiperbola. Dan yang ketiga, jika nilai ruas kiri lebih besar ruas kanan, maka titik ada di dalam hiperbola. Berikut contoh gambar pada penjelasan sebelumnya dapat dilihat. Di sini juga terdapat bentuk persamaan hiperbola harus memenuhi bentuk umumnya. Bentuk umum yang dimaksud yaitu sebagai berikut ini. Contoh soal. Tentukan kedudukan titik 2,-1 terhadap hiperbola S kuadrat per 9 dikurang Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Kita substitusikan ya titik 2,-1 ke persamaan hiperbola. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahuinya, yaitu kita hitung. Setelah dihitung, kita memperoleh hasil yaitu 55/144 lebih kecil dari 1. Karena ruas kiri lebih kecil ruas kanan, maka titik 2,1 ada di luar hiperbola. Berikut berikut contoh gambar grafik pada jawaban soal berikut. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Tentukan kedudukan titik 1,1
3 terhadap hiperbola min dalam kurung S kurang 1 kuadrat per 16 tambah Y tambah 2 kuadrat per 25 sama dengan 1. Kita substitusikan titik 1,3 ke persamaan hiperbola. Setelah itu kita hitung dan kita memperoleh hasil yaitu 1 sama dengan 1. Karena luas kiri sama dengan luas kanan, maka titik 1,3 pada hiperbola yaitu titik tersebut dilalui oleh kurva hiperbola. Contoh gambarnya terdapat pada grafik di samping ini. Selanjutnya contoh soal ketiga. Tentukan kedudukan titik 2,1 terhadap hiperbola 9x kuadrat dikurang 4y kuadrat tambah 16y dikurang 20 sama dengan 0. Kita substitusikan titik 2,1 ke persamaan hiperbola. Setelah itu kita memperoleh hasil 28 lebih besar dari 0. Karena luas kiri lebih besar luas kanan, maka titik 2,1 ada di dalam hiperbola. Berikut contoh grafik pada contoh soal tersebut. Selanjutnya contoh soal 4. Jika titik 3,-2 ada pada hiperbola dilalui hiperbola S min P kuadrat per 4 dikurang Y tambah 2 kuadrat per 9 sama dengan 1. Kita substitusikan titik 3,-1 ke persamaan hiperbola. Setelah itu kita hitung dan kita memperoleh hasil akhirnya yaitu P1 sama dengan 1 dan P2 sama dengan 5. Sehingga nilai P1 tambah P2 sama dengan 1 tambah 5 sama dengan 6. Jadi nilainya yaitu nilai P1 tambah P2 sama dengan 6. Contoh yang kelima yaitu jika titik 1,2 ada di luar hiperbola min 2x kuadrat tambah KY kuadrat tambah 3x dikurang 4y sama 9 sama dengan 0, maka tentukan nilai K yang memenuhi. Kita selesaikan, kita substitusikan titik 1,2 ke dalam rumusnya, ke dalam persamaannya. Setelah itu kita hitung sehingga kita memperoleh hasil K lebih kecil dari min 2. Jadi nilai K yang memenuhi adalah K lebih kecil dari min 2. Setelah itu contoh soal ke-6 yaitu titik 1, K ada di dalam hiperbola min X min 1 kuadrat per 4 tambah Y tambah 2 kuadrat per 9 sama dengan 1. Misalkan P adalah himpunan selain K yang memenuhi penyelesaian soal. Jika M menyatakan nilai maksimum dari P dan N menyatakan nilai minimum dari P, maka tentukan nilai M dikurang N dengan M dan N adalah bilangan bulat. Ayo kita selesaikan, substitusikan titik 1, K pada persamaan berikut. Setelah itu kita hitung, setelah itu kita memperoleh hasil K sama dengan min 5 dan K sama dengan 1. Solusinya yaitu K lebih kecil dari min 5 dan K lebih besar dari 1, sehingga himpunan P adalah min 5 lebih kecil dari P dan P lebih kecil dari 1. Artinya nilai M sama dengan 1 dan N sama dengan min 5, sehingga nilai M dikurang N sama dengan 1 dikurang min 5 sama dengan 6. Jadi nilai M dikurang 6 sama dengan 6. Berikut gambar garis bilangan seri 11 yaitu grafik hiperbola. Semua hiperbola memiliki ciri-ciri yang sama, terdiri dari dua kurva, masing-masing dengan titik sudut dan fokus. Sumbu transversal hiperbola adalah sumbu yang memotong titik dan fokus, dan sumbu konjungsi hiperbola tegak lurus terhadapnya. Grafik bentuk standar persamaan hiperbola dapat kita amati pada gambar di bawah ini. Jika persamaan hiperbola yang diberikan tidak dalam bentuk standar, maka kita perlu melengkapi kuadratnya agar menjadi bentuk standar. Berikut gambarnya dapat dilihat sebagai berikut ini. Yaitu dalam grafik hiperbola terdapat jika fokusnya terletak pada sumbu X, bentuk standar hiperbola dapat diberikan sebagai berikut. Dan jika fokusnya terletak pada sumbu Y, bentuk standar hiperbola diberikan sebagai berikut ini. Terdapat koordinat pusat, koordinat simpul yang berhubungan dengan B, fokus memiliki koordinat dan kemiringan asimtot. Setelah itu, sebuah hiperbola adalah himpunan titik-titik X, Y pada sebuah bidang data di mana selisih dari jarak satu titik sembarang dengan dua titik tertentu. Fokus hiperbola bernilai positif, konstan, atau tetap. Perhatikan gambar 5.1 di bawah ini.
yang bernilai positif konstan atau tetap. Grafik dari sebuah hiperbola memiliki cabang-cabang yang saling tidak berhubungan. Garis yang melalui titik fokus memotong hiperbola pada kedua titik puncaknya. Ruas atau segmen garis yang menghubungkan titik-titik puncak adalah garis sumbu transversal, dan titik tengah dari garis sumbu transversal adalah pusat hiperbola. Gambar 5.2. Pengembangan dari bentuk standar dari persamaan sebuah parabola hampir sama dengan sebuah elips. Itu definisi berikut bahwa A dan B dapat dihubungkan dengan cara yang berbeda antara hiperbola dengan elips. Berikut merupakan gambar 5.2. Selanjutnya, materi 12 yaitu rumus hiperbola. Rumus hiperbola memiliki beberapa rumus. Itu yang pertama, fokus hiperbola. Hiperbola memiliki dua fokus dan koordinatnya adalah f c,0 dan f aksennya min c,0. Pusat hiperbolanya titik tengah garis yang menghubungkan kedua fokus disebut pusat hiperbola. Sumbu utamanya panjang sumbu mayor hiperbola adalah 2a satuan, dan sumbu minor panjang sumbu minor hiperbola adalah 2b satuan. Simpul titik perpotongan hiperbola dengan sumbunya disebut simpul. Titik sudut hiperbola adalah a,0 dan min a,0. Latus rektum hiperbola yaitu latus rektum adalah garis yang ditarik tegak lurus terhadap sumbu transversal hiperbola dan melewati fokus hiperbola. Panjang latus rektum hiperbola adalah 2b2/a. Sumbu transversal, garis yang melalui dua fokus dan pusat hiperbola disebut sumbu transversal hiperbola. Sumbu konjungsi yaitu garis yang melalui pusat hiperbola dan tegak lurus sumbu transversal disebut sumbu konjungsi hiperbola. Eksentrisitas hiperbola. L lebih besar dari 1. Eksentrisitas adalah perbandingan antara jarak fokus dari pusat hiperbola dan jarak titik sudut dari pusat hiperbola. Jarak fokus adalah satuan C dan jarak titik puncak adalah satuan A, sehingga eksentrisitasnya adalah S sama dengan C per A. Berikut merupakan pengertian dari beberapa rumus yang akan saya jelaskan. Rumus latus rektum yaitu dapat dilihat pada berikut ini. Terdapat rumus hiperbola horizontal dan hiperbola vertikal pada latus rektum. Selanjutnya rumus eksentrisitas dan asimtot dapat dilihat pada berikut ini, yaitu dapat hiperbola horizontal dan vertikalnya. Setelah itu rumus eksentrisitas juga dapat terdapat juga rumus yang lainnya, yaitu eksentrisitas sama dengan jarak dari fokus per jarak dari direktris atau E sama dengan C per A. Nah, eksentrisitas berikut ini diperoleh dengan mensubstitusikan nilai C. Itu rumusnya E sama dengan akar dalam kurung 1 tambah B kuadrat per A kuadrat. Serta rumus asimtotnya yaitu Y sama dengan Y0 tambah dalam kurung B per A X kurang dalam kurung B per A X0, atau Y sama dengan Y0 dikurang B per A S tambah B per A X0. Contoh soalnya, tentukan garis asimtot dari hiperbola X kuadrat per 16 dikurang Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Kita jawab, jika kita melihat persamaan umumnya, maka kita memperoleh A sama dengan 4 dan B sama dengan 3. Kedua asimtotnya kita kenal sebagai Y sama dengan plus min B per AX. Maka kita memperoleh kedua asimtotnya yaitu Y sama dengan plus min 3 per 4X. Contoh selanjutnya itu tentukan eksentrisitas hiperbola yang memiliki persamaan X kuadrat per 36 dikurang Y kuadrat per 49 sama dengan 1. Kita bahas, pembahasan yang diberikan adalah X kuadrat per 36 dikurang Y kuadrat per 49 sama dengan 1. Bandingkan dengan persamaan hiperbola, yaitu kita cari di mana A sama A kuadrat sama dengan 36 dan B kuadrat sama dengan 49. Seperti yang kita ketahui, rumus eksentrisitasnya yaitu yang sudah mensubstitusikan C, yaitu E sama dengan akar dalam kurung 1 tambah B kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan akar dalam kurung 1 tambah 49 per 36. Kita
kita hitung sehingga kita memperoleh hasil yaitu 1,53. Oleh karena itu kita mendapatkan eksentrisitas untuk x kuadrat per 36 dikurangi y kuadrat per 49 sama dengan 1 adalah 1,53. Contoh selanjutnya yaitu tentukan eksentrisitas hiperbola yang memiliki persamaan x kuadrat per 27 dikurangi y kuadrat per 25 sama dengan 1. Seperti contoh sebelumnya, kita cari dulu a kuadrat dan b kuadratnya. Setelah itu kita memakai rumus seperti sebelumnya. Setelah itu kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui kepada rumus, masukkan ke dalam rumus. Setelah itu kita hitung. Setelah itu kita memperoleh hasil yaitu 1,38. Oleh karena itu kita mendapatkan eksentrisitas untuk x kuadrat per 36 dikurangi 2. Setelah itu kita mendapatkan eksentrisitas untuk x kuadrat per 27 dikurangi y kuadrat per 25 sama dengan 1 adalah 1,38. Contoh selanjutnya yaitu suatu hiperbola mempunyai eksentrisitas 1,3 dan nilai A adalah 20. Tentukan persamaan hiperbolanya adalah eksentrisitas yang diketahui adalah 1,38 dan nilai A-nya adalah 20. Seperti yang kita ketahui, rumus eksentrisitasnya yaitu yang sudah mensubstitusikan nilai C-nya yaitu pada contoh sebelumnya. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui ke dalam rumus. Setelah itu kita hitung. Setelah itu kita memperoleh hasil yaitu b kuadrat sama dengan 276. Bandingkan dengan persamaan hiperbola x kuadrat per a kuadrat dikurangi y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 sehingga x kuadrat per 400 dikurangi y kuadrat per 276 sama dengan 1. Setelah itu rumus fokus itu dalam kurung x0 tambah akar a kuadrat tambah b kuadrat, y0. Selanjutnya dalam kurung x0 dikurang akar a kuadrat tambah b kuadrat, y0. Serta rumus konjungsi hiperbola yaitu dapat dilihat pada contoh berikut ini. Contoh soalnya, tentukan kedua titik fokus dari hiperbola x yaitu persamaannya x kuadrat per 16 dikurangi y kuadrat per 9. Jika kita melihat persamaan umumnya, maka kita memperoleh A sama dengan 4 dan B sama dengan 3, sehingga kita mendapatkan C sama dengan 5. Sehingga koordinat titik fokus dari hiperbola tersebut adalah F1-nya yaitu min 5,0 dan 5,0. Fokus titik puncak yaitu A, Y0 dan min A, Y0. Serta direktrix hiperbolanya yaitu X sama dengan plus min A kuadrat per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Semu minornya yaitu X sama dengan X0 dan semu utamanya yaitu X sama dengan X0. Selanjutnya, materi 13 yaitu sifat-sifat hiperbola. Asimtot sepasang garis lurus yang ditarik sejajar dengan hiperbola dan dianggap menyentuh hiperbola pada jarak terhingga. Persamaan asimtot hiperbola berturut-turut adalah y sama dengan bx per a dan y sama dengan min bx per a. Berikut contoh gambarnya pada sebagai berikut ini. Hiperbola persegi panjang. Hiperbola yang mempunyai sumbu transversal dan sumbu konjungsi yang sama panjang disebut hiperbola persegi panjang. Di sini kita mempunyai 2A sama dengan 2B atau A sama dengan B. Jadi persamaan hiperbola persegi panjang sama dengan A x kuadrat dikurangi y kuadrat sama dengan a kuadrat. Koordinat parametrik. Titik-titik pada hiperbola dapat direpresentasikan dengan koordinat parametrik x, y. Itu koordinat parametrik yang mewakili titik-titik pada hiperbola yang memenuhi persamaan hiperbola. Lingkaran bantu. Lingkaran yang digambar dengan titik ujung sumbu transversal hiperbola sebagai diameternya disebut lingkaran bantu. Persamaan lingkaran bantu hiperbola adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan a kuadrat. Lingkaran arah. Tempat kedudukan titik potong dari singgung tegak lurus hiperbola disebut lingkaran pengarah. Persamaan lingkaran direktur hiperbola adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan a kuadrat dikurang b kuadrat. Terdapat juga sifat-sifat yang lainnya yaitu yang ke-1. Pada hiperbola selisih jarak fokus adalah konstan yaitu sama dengan sumbu transversal ps kurang ps aksen sama dengan 2a.
Yang kedua, jika S1 dan N2 adalah eksentrisitas hiperbola, berlaku hubungan S1 dikurang 2 tambah E2 dikurang 2 sama dengan 1. Yang ketiga, jika panjang sumbu transporter dan sumbu konjungsinya sama, maka hiperbola dikatakan persegi panjang atau sama sisi. Yang keempat, eksentrisitas hiperbola persegi panjangnya adalah akar 2 sama dengan panjang latus rektum sumbunya. Jika titik X1 Y1 di dalam atau di luar hiperbola, nilai X12 per A kuadrat dikurangi 12 per B kuadrat sama dengan 1, positif 0 atau negatif. Yang keenam, dua garis memotong pusat hiperbola, garis singgung pusat adalah asimptot hiperbola. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah latus rektum hiperbola adalah garis yang tegak lurus menuju sumbu transversal dan melintasi salah satu fokus paralel sumbu konjungsi, yaitu 2B 2 per A adalah penjelasannya. Selanjutnya itu materi terakhir, materi ke-14 tentang asimptot dari sebuah hiperbola. Asimptot adalah sebuah garis lurus yang akan didekati, tidak bersentuhan oleh sebuah kurva di titik jauh tak hingga. Ada 3 jenis asimptot, yaitu asimptot tegak, asimptot mendatar, dan asimptot miring. Persamaan asimptot hiperbola adalah salah satu dari jenis asimptot miring. Persamaan asimptot hiperbola adalah salah satu dari jenis asimptot miring. Asimptot hiperbola selalu melalui titik pusat persamaan hiperbola. Sebuah persamaan hiperbola biasanya memiliki 2 persamaan asimptot hiperbola di mana keduanya selalu berpotongan pada titik pusat hiperbola. Setiap hiperbola memiliki 2 asimptot yang saling berpotongan pada pusat hiperbola, seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.8 di samping ini. Kedua asimptot itu melalui titik sudut sebuah persegi panjang yang memiliki dimensi atau ukuran panjang 2A dan lebar 2B. Persegi panjang tersebut memiliki diagonal yang selalu memotong titik pusat hiperbola, dan masing-masing panjang persegi panjang selalu melalui titik puncak hiperbola tepat di bagian tengah panjang sebuah persegi panjang tersebut. Segmen atau ruas garis dengan panjang 2B melalui titik P, Q tambah B dan P, Q kurang B, dan ini merupakan garis sumbu konjungsi dari sebuah hiperbola. Di sini terdapat persamaan asimptot di hiperbola PAH. Bentuk atau rumus persamaan asimptot hiperbola. Bentuk dari persamaan hiperbola berikut masing-masing rumus persamaan asimptot hiperbolanya. Itu dapat dilihat di bawah ini dan gambar-gambarnya serta penjelasan-penjelasannya. Terdapat juga bentuk persamaan asimptot. Persamaan asimptot dari sebuah hiperbola dengan pusat P, Q adalah sebagai berikut, yaitu garis sumbu transversal horizontal dan garis sumbu transversal vertikal. Jika pusat dari hiperbola pada titik asal 0,0, persamaan yang terbentuk seperti berikut ini, yaitu sebagai berikut ini. Contoh soalnya, tentukan persamaan asimptot hiperbola dengan persamaan A X kuadrat per 9 sama dengan X kuadrat per 9 dikurangi Y kuadrat per 16 sama dengan 1, dan B min X kuadrat per 25 tambah Y kuadrat per 8 sama dengan 1. Kita selesaikan yang persamaan A. Kita tentukan nilai A dan B-nya. Nilai A kuadrat sama dengan 9 atau A sama dengan 3, dan B kuadrat sama dengan 16 atau B sama dengan 4. Karena X yang positif, maka M-nya sama dengan B per A. Kita menentukan persamaan asimptotnya, yaitu Y sama dengan plus min MX MS per MX. Y sama dengan plus min B per A sama dengan X. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahuinya. Jadi persamaan asimptot hiperbolanya adalah Y sama dengan 4 per 3X dan Y sama dengan min 4 per 3X. Cara duanya itu mengganti 1 dengan 0, itu X kuadrat per 9 dikurang Y kuadrat per 16 sama dengan 1. X kuadrat per 9 dikurang Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Y kuadrat Y kuadrat per 16 sama dengan X kuadrat per 9. Y kuadrat sama dengan 16 per 9 X kuadrat. Y sama dengan plus min akar 16 per 9 X kuadrat, sehingga Y sama dengan plus min 4 per 3 X kuadrat.
Dan untuk yang B kita mencari jawaban seperti kita mencari jawaban bagian A, yaitu kita mencari dulu nilai A kuadrat dan B kuadratnya. Setelah itu kita menggunakan rumus asimtot. Setelah kita bisa menggunakan rumus 1 dan rumus 2. Setelah itu, setelah kita mencari nilai-nilai yang sudah diketahuinya, kita masukkanlah nilai-nilai yang sudah diketahui ke dalam rumusnya. Setelah itu kita hitung. Setelah itu pada contoh soal ini kita menemukan jawaban, yaitu Y sama dengan 2 akar 2 per 5x dan Y sama dengan min 2 akar 2 per 5x, atau sama dengan Y sama dengan plus min 2 akar 2 per 5x. Contoh selanjutnya yaitu tentukan persamaan asimtot hiperbola dengan persamaan berikut ini, yaitu A dan B. Setelah itu kita hitung kayak seperti contoh sebelumnya, kita mencari A kuadrat dan B kuadratnya. Setelah itu kita menentukan persamaan asimtotnya, dan setelah itu kita hitung dan kita masukkan ke dalam rumus nilai-nilai yang sudah diketahui. Setelah itu kita menghasilkan jawaban untuk contoh ini, yaitu untuk bagian A kita menentukan Y tambah 1 sama dengan plus min akar 7 per 5 X min 2. Serta yang B kita menemukan jawaban Y kurang 3 sama dengan plus min 4 per 5 X tambah 2. Contoh soal selanjutnya yaitu kedua persamaan asimtot hiperbola X kurang 1 kuadrat per 4 dikurang Y tambah 3 2 per 9 sama dengan 1 masing-masing memotong sumbu X. Tentukan jarak kedua titik potong tersebut. Menentukan pH dengan mengganti 1 dengan 0. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahuinya. Setelah itu kita hitung sehingga kita memperoleh hasil 3x kurang 2y sama dengan 9, atau 3x tambah 2y sama dengan min 3. Setelah kita mengetahui persamaan asimtot hiperbolanya, kita menentukan titik potong sumbu X dengan substitusi Y sama dengan 0. Sehingga kita memperoleh hasil, yaitu asimtot dengan sumbu X-nya adalah A sama dengan 3,0 dan B sama dengan min 1,0. Menentukan jarak titik potongnya, sehingga jaraknya yaitu 3 dikurang min 1 sama dengan 4. Jadi jarak kedua titik potong adalah 4 satuan. Contoh selanjutnya yaitu seperti contoh soal berikut, seperti contoh soal sebelumnya. Kita mencari kita menentukan pH-nya terlebih dahulu dengan mengganti 1 dengan 0 dengan memasuki nilai kepersamaan yang sudah diberikan. Setelah itu kita hitung, setelah itu kita memperoleh hasil dari perhitungan tersebut. Setelah memperoleh hasil, kita menentukan titik potong dengan sumbu Y dengan mensubstitusikan X dengan 0. Setelah itu kita menentukan jaraknya, sehingga setelah kita menentukan jaraknya, berikut merupakan hasil akhir dari soal tersebut. Contoh selanjutnya yaitu tentukan titik potong kedua persamaan asimtot hiperbola 3x kuadrat dikurang 2y kuadrat dikurang 12x dikurang 4y tambah 4 sama dengan 0. Kita selesaikan dengan cara melampaukan kuadrat sempurna. Kita hitung sehingga kita memperoleh hasil, yaitu x kurang 2 kuadrat per 2 dikurang y tambah 1 kuadrat per 3 sama dengan 1. Titik pusat hiperbolanya yaitu P, Q sama dengan 2, min 1. Titik potong kedua persamaan asimtot adalah titik pusat persamaan hiperbolanya yaitu 2, min 1. Jadi titik potong kedua asimtot adalah 2, min 1. Contoh selanjutnya yaitu jika titik potong kedua persamaan asimtot hiperbola min 2x kuadrat tambah 3y kuadrat dikurang 4mx dikurang 6ny sama dengan 2m kuadrat dikurang 3n kuadrat tambah 6 adalah dalam kurung n kurang 4,1
min n tambah 2, maka tentukan nilai m kuadrat tambah n kuadrat. Kita ubahlah persamaan berikut ini. Setelah itu kita hitung, setelah itu kita berhasil, yaitu x tambah m kuadrat per 3 tambah y min n kuadrat per 2 sama dengan 1. Titik pusatnya itu p, q sama dengan min m, n. Titik potong kedua asimptotnya yaitu mi m, n. Pada soal tersebut juga kita mencari titik potong asimptotnya yaitu m kurang 4, min n ditambah 2, sehingga kedua titik potong tersebut sama, yaitu nilai M2 tambah N2 nya itu sama dengan 2 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi nilai M2 tambah N2 nya sama dengan 5. Contoh selanjutnya yaitu contoh ini adalah contoh soal terakhir dari pembahasan kita ini, yaitu gambarlah hiperbola yang diberikan dengan persamaan 4x kuadrat dikurang 3y kuadrat tambah 8x tambah 16 sama dengan 0, dan carilah persamaan asimptotnya dan titik-titik fokusnya. Jawabannya yaitu buatlah persamaan umum hiperbola di atas menjadi persamaan standar melalui manipulasi aljabar, sehingga kita peroleh hasil dari perhitungan yaitu y kuadrat per 2 kuadrat dikurang dalam kurung x tambah 1 kuadrat per akar 3 kuadrat sama dengan 1. Dari persamaan yang diperoleh, kita dapat menyimpulkan bahwa hiperbola memiliki garis sumbu transversal vertikal dengan pusat di titik min 1,0, memiliki titik-titik puncak di min 1,2 dan min 1,2, dan memiliki garis sumbu konjungsi dengan titik-titik ujung min 1 kurang akar 3,0 dan min 1 tambah akar 3,0. Caranya menggambar hiperbola adalah dengan menggambar persegi panjang yang melalui titik-titik puncak dari titik-titik ujung garis sumbu konjungsi. Garis dapat digambar dengan cara menghubungkan titik-titik sudut persegi panjang menggunakan A sama dengan 2 dan B sama dengan akar 3. Kita dapat menyimpulkan bahwa persamaan garis asimptotnya adalah Y sama dengan 2 per akar 3 dalam kurung X plus 1 dan Y sama dengan min 2 per akar 3 dan kurung X plus 1. Dengan cara menentukan titik-titik fokusnya dengan menggunakan persamaan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka diperoleh nilai C sama dengan akar 4 tambah 3 sama dengan akar 7. Jadi titik-titik fokusnya adalah min 1, akar 7 dan min 1, min akar 7. Hiperbola yang terbentuk seperti yang ditunjukkan gambar 5.11 pada contoh gambar grafik di samping ini. Apakah ada pertanyaan dari penjelasan saya tentang materi geometri tentang hiperbola tersebut? Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan untuk sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata saat saya sedang menjelaskan atau mempresentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.